kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Timnas Indonesia yang semula nyaris benar-benar tertutup peluangnya, kini terbuka lagi. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi mengubah arah angin. Berkat kemenangan ini, posisi 3 di grup C jadi milik anak asuh Sinteyong dengan torehan 6 poin. Namun yang punya 6 poin bukan cuma Indonesia. Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok juga memiliki poin yang sama. Lantas, persaingan sengit begini, masih mungkinkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Bagaimana hitung-hitungannya? Starting Eleven akan mengulasnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan sajian menarik lainnya dari Starting Eleven. Sekali lagi, 3 poin dari Arab Saudi sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Tidak hanya membuka kembali jalur ke Piala Dunia, tapi juga menjadikan Indonesia tim terbaik dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. 6 poin yang diperoleh dari jamaah Arab Saudi membuat Indonesia unggul atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dinasti Nguyen waktu itu hanya sanggup meraih 4 poin. Dengan begitu otomatis Indonesia juga melampaui pencapaian Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Saat itu Gajah Perang cuma membawa pulang 2 poin saja. Keberhasilan melewati poin negara Asia Tenggara sebelumnya di putaran ketiga juga sudah sangat membanggakan. Tapi akan lebih membanggakan lagi apabila Ragnar Oratmangun dan kolega terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melangkah ke babak selanjutnya, Indonesia mesti melakoni 4 pertandingan lagi. Pada Maret 2025 mendatang, Indonesia akan bertamu ke Australia. Di bulan yang sama, Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Bahrain. Pada Juni 2025, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk laga melawan Tiongkok. Terakhir, masih di bulan Juni, Indonesia akan melawat ke asal-muasal negeri Konoha yang sesungguhnya. Khusus pertandingan di putaran ketiga selanjutnya, yakni melawan Australia, kalau menurut Starting Eleven sih, ini akan menjadi laga yang sulit. Teramat sulit bahkan. Betul, bahwa Martin Paes dan rekan-rekannya bisa menahan imbang Australia di GBK. Tetapi, Australia yang akan dihadapi pada Maret 2025 adalah Australia yang berbeda. Jika belum dipecat, mereka masih akan dibesut Tony Popovic. Australia masih belum terkalahkan selama diasuh Popovic, tak terkecuali ketika bermain di markasnya Urawa Red Diamonds. Menghadapi Socceroos di depan pendukungnya sendiri, Jepang malah tak mencetak gol. Satu-satunya gol Jepang di laga tersebut berasal dari pemain Australia. Harapannya sih, bertemu Australia nanti Indonesia minimal bisa menahan imbang. Syukur-syukur, ini mudah-mudahan saja. Tidak wajib. Indonesia sanggup mengalahkan Australia barang 1-0, 2-0. Maka Indonesia akan mengantongi 9 poin dan itu akan membuat pasukan merah putih menggusur posisi Australia di peringkat kedua. Asalkan tim-tim yang berada di bawah Indonesia tidak mencomot kemenangan. Secara mental, Australia akan sedikit goyang sebab dalam 3 laga terakhir Jackson Irvine CS hanya meraih hasil imbang. Indonesia juga hancur karena cuma menang sekali dan kalah 2 kali. Tapi mental Indonesia baru saja bangkit, sebab bisa memperoleh 3 poin di 1 laga, sedangkan Australia butuh 3 laga buat mendapat 3 poin. Namun menang atas Australia pun tidak ada artinya kalau di laga lain kalah, maka mestinya Indonesia dapat memaksimalkan laga kandang. Tahun depan, Indonesia akan menjamu Bahrain dan Tiongkok. Di 2 laga tersebut, 6 poin wajib dikumpulkan. Kalau ada yang menggugat, jangan terlalu berharap dong, Min.
Lah, Indonesia mau lolos ke babak berikutnya atau tidak? Kalau iya dan ingin sekali melihat timnas Indonesia berlaga minimal di putaran keempat, mengalahkan Tiongkok dan Bahrain harga yang tidak bisa ditawar. Kebetulan di bulan yang sama setelah bertamu ke Australia, Bahrain akan terbang ke Indonesia. Ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk meraih kemenangan yang tertunda di markas Bahrain. Toh Indonesia akan bermain di rumah sendiri. Kemungkinan untuk dicurangi bisa jadi kecil. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia bisa menyiapkan koreo, yel-yel, atau apapun itu buat mengintimidasi Bahrain. Itu dari segi eksternal. Dari segi internal, Sinteyong perlu diingatkan supaya tidak banyak mengotak-atik susunan pemain. Meminimalkan resiko lebih penting daripada melakukan variasi yang tidak perlu. Soal formasi, bagaimana bentuknya kita serahkan pada Coach Nim. Hal yang sama juga berlaku ketika menjamu Tiongkok. Jika meraih 6 poin di partai kandang, dengan mengabaikan laga melawan Australia, Indonesia akan mengumpulkan 12 poin. Jumlah ini cukup untuk membawa Indonesia ke putaran keempat. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, Uni Emirat Arab yang meraih 12 poin juga bisa melaju ke putaran keempat. Akan lebih mantap lagi kalau Indonesia menahan imbang Australia, maka poin yang akan diperoleh 13. Lebih ngeri lagi bila Indonesia sanggup mengalahkan Australia, maka poinnya 15. Namun, mau itu 12 poin atau 13 poin atau 15 poin, peluangnya cuma melaju ke putaran keempat. Tidak bisa otomatis ke Piala Dunia 2026. Kecuali mungkin bila Indonesia menahan imbang Jepang di laga terakhir dan tim-tim lain di grup C selain Jepang kalah di 4 laga pamungkas. Tapi ya kali, tim-tim seperti Bahrain, Tiongkok, Arab Saudi, dan Australia akan menyerah begitu saja. Nah, kalau kalian mau benar-benar aman dan otomatis bermain di Piala Dunia 2026, Indonesia perlu menyapu bersih 4 laga sisa dengan kemenangan. Ini bukan berekspektasi loh ya, cuma hitung-hitungan semata. Katakanlah di 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Tiongkok, dan Jepang, Indonesia memetik kemenangan masing-masing 1-0 saja. Tim Garuda akan mendapat tambahan 12 poin. Ditambahkan poin yang sudah diperoleh, maka total poin yang dikumpulkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 18 poin. Jumlah poin tersebut bisa saja membawa Indonesia duduk di posisi kedua, asalkan tim lain tidak meraih kemenangan dan sering kalah. Sangat optimis sekali, bukan? Tapi ya, walau bagaimana timnas Indonesia harus tetap membumi. Persaingan di grup C menjadi yang paling ketat dibandingkan dengan grup-grup lainnya. Setelah pertandingan di bulan November 2024, ada 5 tim di grup C yang sama-sama memiliki kesempatan untuk memesan 1 tiket ke Amerika Serikat. Lolos ke putaran keempat adalah hal yang paling masuk akal. Toh itu juga target PSSI. Sinteyong sendiri juga tidak menjamin bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lagi pula kalau gagal di 2026 masih ada edisi 2030, bukan? Tapi bukan berarti usahanya nggak pol-polan. Terbukti PSSI bahkan sudah menyiapkan amunisi baru. Penyerang FC Utrecht, Ole Romani sedang diproses naturalisasi. Ia bisa menjadi booster kekuatan di laga melawan Australia pada 2025 nanti. Kebetulan Desember nanti timnas Indonesia juga akan melakoni Piala AFF 2024. Di kompetisi tersebut STY akan banyak memakai pemain U22. Bukan tidak mungkin muka-muka baru yang mentas di Piala AFF dan tampil bagus akan diboyong ke tim senior. Kalau cocok, mereka bahkan bisa menjadi alternatif untuk mengarungi 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi football lovers, masih semangat nonton timnas Indonesia?